Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang. Aku gak akan kasih izin seperti itu. Kemudian dari semuanya aku gak bisa sebutkan satu persatu nama kalian. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Sebagai sama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita kemarin ya, tentang Yesus turun dari sorga ya, mendaratnya itu di mana? Itu kan sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Dan ini seri 2 ya. Ini Yohanes 3:13. Oke. Aku sudah untuk kesekian kalinya mengatakan bahwa dalam memahami teks-teks kitab suci itu menggunakan dua pendekatan, yaitu harapia dan metafora. Akan menjadi masalah yang melahirkan kesalahan ketika metafora dipahami harapia atau harapia dipahami metafora. Sekali lagi aku mengingatkan, kajian kita kali ini bukan dalam konteks aku menolak Yohanes 3:13. Gitu ya. Aku menerimanya. Cuman penerimaanku itu dalam perspektif metafora, bukan harapia. Ya. Jelas ya? Itu metafora bukan harapia. Sebuah pernyataan yang itu dalam bahasa sastra mengagungkan Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus sebagai hamba yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung, sebagaimana Gusti Allah Agung memuliakan hamba-hamba lainnya yang diutusnya menjadi guru-guru kehidupan kita, mulai dari Adam sampai nanti Bapak Abraham, sampai nanti Moses, sampai nanti Kanjeng Nabi Isa, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad. Itu semua adalah hamba-hamba yang dipilih Allah menjadi guru-guru kehidupan manusia, sehingga wajar kalau dia dimuliakan. Gitu loh. Ya. Konteks Yohanes 3:13 ini dalam rangka memberikan apresiat kepada Kanjeng Nabi Isa atau yang disebut Yesus.
gaya bahasanya seperti itu. Apalagi ini gaya bahasa yang dipakai oleh Yohanes. Yohanes itu kan dari keempat Injil itu Injil yang termuda. Dia sekitar 90 tahun kemasehian. Kalau Markus itu sekitar 50 tahun kemasehian. Tentunya nggak bisa pas gitu ya, namanya sejarah. Ya kurang lebih itulah ya. Yohanes itu 90-an ya, 90-an tahun kemasehian. Dia baru ditulis. Dan dia tampil percaya diri dengan gayanya sendiri. Kan aku sudah bilang, kita membaca Matius, Markus, Lukas itu cenderung lebih simpel. Beda kalau membaca Yohanes, pilihan-pilihan diksi yang digunakan untuk membangun narasinya itu beda. Ya, beda. Maka kalau kita lihat dari segi perspektif pendekatan sastra, Yohanes itu lebih punya nilai sastra daripada ketiga yang lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Kalau dilihat dari pilihan-pilihan bahasanya. Namun demikian tentunya semuanya kan sudah diterima oleh gereja. Kan sebetulnya bukan hanya 4 itu Injil, ada banyak 4. Ya. Dan ada banyak Injil maksud gue. Dan akhirnya hanya 4 itu yang terkanonkan, ya sudah. Akhirnya seperti yang kita terima. Ya. Jadi kalau dibilang keempat J itu sinoptik, enggak juga. Yang bisa dikatakan sinoptik itu sebetulnya Matius, Markus, Lukas. Nanti kalau diperas lagi, sebetulnya yang sinoptik itu adalah Matius sama Markus. Jadi 4 dianggap sinoptik, sebetulnya enggak, 3 sinoptik. 3 diperas lagi, sebetulnya enggak, 2 yang sinoptik. Antara tulisan-tulisan Injil karangannya Matius sama Markus ya. Kalau Lukas sudah beda lagi. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan keempat ini sama ya. Enggak. Oke. Jadi sekali lagi kekeliruan yang jauh dari kebenaran ketika Yohanes 3:13 itu dipahami secara harafiah sehingga turun gitu. Mendarat seperti orang naik lift. Ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan begini. Ilmu imamu amalu. Jadi ilmu itu menjadi imam dari setiap amalanmu. Ilmu itu yang akan memandu amalanmu. Atau ilmu itu menjadi lokomotif dari gerbong-gerbong amalanmu. Kira-kira begitulah supaya gampang. Kok tiba-tiba banyak nyamuk ya? Musim hujan. Oke. Ya. Jadi dijelaskan dalam Al-Qur'an ya. Setiap mata, penglihatan dan hati itu akan dimintain pertanggungan jawabnya. Ya, karena dari situlah pengetahuan itu masuk. Maka diperingatkan, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Jadi kita harus tahu dulu. Baru beriman. Jadi berpengetahuan dulu baru beriman. Dan itu logis banget. Masalahnya dalam kekristenan terbalik, nggak begitu. Dia beriman dulu baru berpengetahuan. Lalu imannya itu dipaksakan, dicocokologikan dengan pengetahuan yang ada, itu masalahnya. Jadi pendekatannya beda kan, ya. Beda pendekatannya. Kalau di Islam itu tahu dulu baru beriman. Kalau di kekristenan beriman dulu baru tahu. Nah, karena nggak cocok ya dicocok-cocokkan. Orang kan sulit menerima yang namanya Tritunggal itu gimana? Ya karena masalahnya itu dulu. Imani aja dulu, nanti baru dicocok-cocokkan dengan pengetahuan. Ya padahal ya nggak pernah cocok. Ya nggak pernah cocok. Sama dengan ini.
Ya. Karena iman dulu baru berpengetahuan, akhirnya dikira Yohanes 3:13 ini menjadi sesuatu yang harafiah benar-benar turun dari langit. Kan kacau. Kalau saya baca dari komentar-komentar dan semua diskusi-diskusi dengan teman-teman kekristenan kan seperti itu. Ya, sekarang kita ingin tahu apa komentar kalian, ya, yang Islam dan yang Kristen, ya kita baca sekarang, ya, sebelum kita lanjutkan. Oke. Ini bentuk apresiasiku, ya. Aku bacakan komen yang masuk dari kalian. Pertama dari Nurmilah, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Imaduddin Isra Tanjung Priok hadir nyimak. Dan doaku semoga Gus dan keluarga selalu diberi kesehatan, selalu dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas doa baiknya, semoga kebaikan doanya juga tercurahkan atasmu. Ya. Oke. Urusan itu memang harus dicari jalan keluarnya. Ya. Ada yang mudah, ada yang sulit, semoga dimudahkan. Kita lanjutkan ke Kang Sahran. Irfan, ya. Sadek saknyet. Dek dari kata ngadek berdiri, nyet adalah semacam efek sekejap. Jika seseorang berdiri dari posisi duduk, semacam efek woods jika ada yang bergerak cepat. Sadek saknyet suatu sifat yang ingin serba cepat sesegera mungkin, seperti begitu. Diajak langsung berdiri secepat kilat dan bergerak langsung berangkat. Mantunun, terima kasih. Masih dari Kerinci Jambi. Kita terus ke Bandung, ada Kang Hermana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, salam Isra buat semuanya. Oke, atur nuhun. Dari Bandung kita ke Oscar Damian. Waduh Oscar, terima kasih atas komentarmu, ya. Sudah nulis sekian banyak, tapi tidak mungkin aku baca. Kita harus berbagi waktu, ya. Kalau baca ini ya habis waktunya nanti, ya. Jadi coba lihat bagaimana cara teman-temanmu memberikan komentar singkat, padat gitu, ya. Kalau baca ini tulisanmu ini, ya kapan mau selesainya? Ini bukan komentar lagi kalau begini caranya, ya. Oke, tapi apapun untuk Oscar baru masuk ke sini, ya. Aku ucapkan terima kasih untuk saudara kafir Kristen kita, Oscar Damayan. Semoga betah ngaji di sini. Lain kali kalau nulis yang singkat padat gitu aja, ya. Jangan diuraikan seperti ini, ya. Nggak mungkin dibaca karena dia akan memakan waktu. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Oscar Damayan. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah Palu kedua, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya, ya. Oke, terima kasih juga untuk Gispati atas 3 merah hatinya dan salam Isra untuk semuanya saudaraku yang ada di Palu. Kemudian ada jagoan kita Oskis, ya. Kang Mas Oskis. Kalau kita memahami Yesus diangkat ke surga, ini adalah metafora. Nah, ini beda karena ini Kristen tauhid, ya. Dia setuju kalau metafora, ya. Berkaitan dengan sabda beliau bahwa beliau akan kembali kepada Bapa, Yohanes 20:17. Jadi kalau kita membaca Yohanes 14:1-14 tentang rumah Bapa, sebenarnya Yesus kembali lagi untuk membawa pengikutnya ke tempatnya. Yohanes 14:3. Ini bermakna metafora. Di ayat selanjutnya dijelaskan dengan detail. Sehingga maksudnya itu agar pengikut itu taat kepada Yesus agar mereka sampai kepada Bapa. Karena Yesus sendiri berkata bahwa tidak semua orang yang berkata kepadanya Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, ya, melainkan yang melakukan kehendak Bapa. Matius 7:21. Mantap. Terima kasih untuk Kang Mas Oskis, ya. Jadi tidak bisa itu dipahami Arabia.
Kemudian sesepuh kita Bapak Abdul Muluk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari sedang Mak Gus, semoga sehat selalu, salam Isra. Oke, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam Isra juga untuk semuanya yang ada di Deli Serdang. Terima kasih atas tiga merah hatinya. Dari Deli Serdang kita lanjut ke soleha kita Rahani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru salam Isra, oke salam Isra juga untukmu. Baru dapat sinyal dikarenakan di kampung hujan. Oh begitu ya. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih atas tiga merah hatinya. Kemudian jagoan kita Kang Sahran Gipari menyimak begitu dapat notif. Mantap, mungkin lagi senggang ya. Enggak lagi sibuk. Kang Juanto terima kasih atas tiga merah hatinya dan salam Isra untuk semua yang ada di Cirebon ya. Kang Aljus like keempat. Oke. Kang Suyitno matur nuwun nuwun sak dek saknya seketika. Mantap, oke, matur nuwun nuwun Kang Mas. Kemudian Kidung Agung. Waktu turun dari surga apa enggak nabrak-nabrak planet? Bisa cair tuh badan ketika melewati matahari. Oke, terima kasih Kang Kidung Agung. Yudi, Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kalau Yesus turun dari surga kok bisa ya? Surganya belum dibuat. Menarik ini, apa surganya Oten beda ya sama surganya Islam? Tentunya surganya Islam belum diciptakan, hanya gambaran saja. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Yudi. Oh iya, amin Gus untuk vilanya. Iya, semoga kamu punya pula ya. Nanti kalau sudah punya villa kan bisa kongko-kongko bareng ya. Yudi ngajinya telat ke kita ya, tapi enggak apa-apa. Yudi itu baru setahun ya Yudi ngaji di sini ya. Jadi dia enggak tahu. Kan sudah aku jelaskan, surga itu sudah ada ya, bukannya belum ada. Ya. Ini dia bilang tentunya surganya Islam belum diciptakan dan hanya gambaran saja. Tidak. Surga itu sudah ready. Ya. Neraka juga sudah ready. Yang kita bahas waktu itu surga ya, 3 tahun yang lalu enggak salah. Cuman kita belum sampai ke sana. Informasi yang sampai ke kita itu informasinya saja, gambarannya saja. Tapi bukan berarti itu belum ready, itu sudah ready. Ya. Kan sudah kita bahas itu 3 tahun yang lalu, videonya apa aku juga lupa. Mungkin Yudi tanya sama senior-seniornya ya supaya dibantu. Ya. Informasinya masuk ke kita ya. Tapi kita waktunya belum tiba, belum ke sana. Itulah yang dinamakan fiction. Jadi surga neraka itu fiction. Kalau kamu tanya satu orang, surga itu apa? Coba ceritakan tentang surga. Mesti beda-beda karena gambarannya juga beda-beda nanti. Masih fiksi dia, fiction bukan fiktif loh ya. Kenapa? Kita belum waktunya sampai ke sana. Nanti kalau kita sudah ke sana, insya Allah kita semua yang ngaji di sini, yang belajar dan mengajar bisa sampai ke sana, itu sudah menjadi fakta, bukan fiction lagi. Karena sudah dinyatakan, sudah menyatakan, sudah menyaksikan ketika waktunya sudah tiba. Namun demikian bukan berarti surga itu belum diciptakan. Ya. Cuman nggak apa-apa kita maklumi karena Kang Yudi kan telat ya, baru setahun ini. Sedangkan itu nggak tahu setahun ada belum ya. Sedangkan itu kajian kita yang lama dulu ya, awal-awal dulu. Oke, kemudian Denny Ribeiro. Nuzul Quran, Al-Qur'annya mendarat di mana itu barang? Inilah ya. Denny ini juga sebetulnya ngajinya sudah lama di sini. Cuman ya itu kembali lagi. Dari setiap narasi yang dibangun itu tidak mencerminkan seperti apa yang Oskis lakukan. Oskis itu dia menunjukkan bahwa dia mau belajar bersama gitu. Kalau dia nggak setuju ya dia sampaikan dengan baik. Dia setuju dia sampaikan dengan baik. Ya. Tidak seperti Denny kan sudah berapa kali sih, makanya kadang-kadang aku juga males bacanya. Karena dikasih tahu nggak dikasih tahu sama aja lidahnya dijulurkan. Kemarin tanya katanya Al-Quran bermasalah, berapa malaikat yang menemui
Bunda Maria. Dia kira Al-Quran terjadi masalah pertentangan korespondensi. Padahal enggak. Ya. Dan banyak sih, bukan hanya itu aja. Kan dia juga lama ngaji di sini. Makanya ketika dia sekarang menanyakan nuzul Quran, Al-Qurannya mendarat di mana itu barang, itu merupakan sebuah kegoblokan yang seharusnya tidak terjadi. Cuman karena memang niatnya tidak belajar, akhirnya tetap aja goblok. Ya. Kalau yang sudah lama ngaji di sini mestinya tahu nuzul itu artinya apa. Ya. Al-Quran itu dinuzulkan 2 kali. Ya. Seharusnya kalau dia, jadi gini, aku lihat perdebatan-perdebatan di dunia virtual, di dunia nyata, kekristenan itu berusaha untuk remis. Ya. Posisinya remis, draw gitu loh. Karena tidak diniati semangat belajar. Seharusnya kan kita belajar aja, kalau salah ya kita cari bareng-bareng benernya di mana. Ini kan dia berusaha untuk remis gitu loh. Ketika kita mengajukan, mengkritisi Yesus turun dari surga, yaitu mendarat, landingnya di mana gitu. Dia mengajukan ini. Dia itu berusaha untuk remis. Kalau Oskis kan nggak stylenya. Dia jelaskan dulu, terus dia punya pendapat begini-begini. Jadi enak gitu. Ya, kalau ini dia artinya apa? Lah kalau Yesus turunnya di mana lah? Sekarang kembali lagi, kalau Al-Quran turunnya di mana? Kan dia berusaha remis. Jadi memang niatnya bukan niat belajar gitu. Ya. Ya, kalau bagi kalian yang sudah lama ngaji di sini dan sungguh-sungguh belajar, tentunya tahu, dan pertanyaan ini tidak akan keluar. Karena di kita ya, nuzul itu bukan turun seperti pesawat turun gitu. Bukan nuzul itu ada benda dari atas secara geografis turun. Aku sudah berulang kali kok menjelaskan ini. Jadi seperti siapa ya? Filipus atau siapa ya? Coba aku lihat dulu sebentar, takutnya keliru. Ingatku Filipus itu ya. Sebentar, takut. yang dia tanya, dia itu memaksa mau melihat Bapa gitu ya. Padahal Bapa itu kalau di perjanjian baru ya Gusti Allah itu ya. Padahal sudah diwanti-wanti ya sama Yesus bahwa tidak ada yang bisa melihat Bapa gitu ya. Iya Filipus ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Jadi Filipus itu ya nggak apa-apa sih, karena kan orang memang mempunyai sifat ingin tahunya tinggi. Filipus itu ingin tahu, minta sama Yesus ditunjukkan Bapa. Maka Yesus dengan bijaksananya mengatakan, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kebangetan gitu loh kira-kira ya. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tapi ayat ini jangan disalahpahami bahwa Yesus itu Bapa, enggak pernah. Yesus itu dipanggil Bapa, enggak pernah, dia anak. Jadi Yesus itu bukan Bapa, tapi anak. Ya. Kemarin ada teman Kristen, nggak tahu juga, muter-muter nggak karuan diskusinya. Dia menggunakan nubuatan Yesaya 96 nggak salah. Seorang anak telah lahir. Dari segi waktunya aja, tempusnya aja sudah nggak bisa ayat itu dinubuatkan untuk Yesus. Karena telah. Lah itu kan di perjanjian lama berapa ratus tahun sebelumnya. Sedangkan Yesus itu baru lahir di perjanjian baru. Kan berarti tidak mungkin ayat itu menjadi nubuatan untuk Yesus. Itulah yang aku bilang cocokologi. Diimani dulu baru pengetahuannya nanti dicocok-cocokkan supaya seolah-olah cocok dengan apa yang diimani. Bahaya itu beriman seperti itu. Makanya ayat yang sebetulnya bukan nubuat untuk Yesus dipaksakan. Dijelaskan ngotot, muter-muter gak karuan. Kan itu nanti
Terus disebutkan kan Bapa yang kekal gitu loh. Lah kapan Yesus disebut Bapa? Yesus sendiri sudah membreakdown dia adalah anak Allah dan Allah itu adalah Bapaknya. Yesus tidak pernah dipanggil Bapa. Kok dibilang itu nubuatan untuk Yesus? Gimana ceritanya? Ya, kok bisa begitu? Jadi sama seperti ini ya. Jangan terus dianggap ya kalau karena begini ya. Barang siapa telah melihat aku, ia melihat Bapa. Bukan berarti Yesus itu Bapa. Yesus itu anak. Nah, Yesus itu hadir sebagai perwakilan Bapa. Apabila kita melihat yang mewakili, itu adalah merupakan perwakilan dari yang diwakili, begitu loh. Karena Yesus sudah mengunci, tidak ada yang pernah melihat Allah. Bapa itu Allah, gitu loh. Nah, ini si Filipus kebangetan, gitu loh. Sudah sekian lama kok nggak ngerti juga. Sama dengan si goblok satu ini juga. Sudah lama ngaji sama aku nggak ngerti. Maka dia tanya, nuzul Quran, Al-Qurannya mendarat di mana itu barang? Goblok gue. Ya itulah Al-Quran bilang ya, dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Tapi nggak boleh ujuk-ujuk kita nggak kasih tahu, enggak. Aku sudah cukup banyak memberitahu, tapi ya tetap aja seperti anjing, lidahnya dijulurkan. Artinya kita nggak bisa menggunakan ayat Al-Quran itu terus kita nggak memberitahu, enggak. Sudahlah, nggak usah dikasih tahu lah. Kenapa? Percuma. Karena ada yang memahami temanku seperti itu salah. Dia bilang nggak usah lah Pak, dakwah sama orang kafir, nggak usah. Lah kenapa? Itu anjing itu, dikasih tahu nggak dikasih tahu, lidahnya dijulurkan. Nggak boleh begitu. Itu fatal itu. Berarti dakwah nggak jalan dong. Maksud ayat itu, lu dakwain dulu. Baru nanti dia melet atau enggak itu urusan dia. Kalau dia sudah melet, ya baru. Sudah nggak perlu lagi didakwain. Tapi harus didakwain dahulu. Bukan ujuk-ujuk nggak perlu didakwain. Nggak begitu cara melihat ayatnya. Ini pendakwa supaya ngerti juga. Kalian juga yang Islam supaya ngerti bagaimana memahami ayat itu. Karena ada teman datang ke aku bilang, sudahlah Pak, percuma aja itu dakwah-dakwah sama orang kafir. Tua, lidahnya dijulurkan terus. Lah kalau modelnya begitu kan berarti dakwah mati, nggak usah jalan. Nggak begitu maksudnya ayat itu. Kamu dakwain dulu. Nanti perkara ilatnya melet atau enggak itu urusan naik. Tapi didakwain dulu. Gitu ya. Sama seperti ini. Karena gini, tak ulangi lagi ya. Nuzul itu ada 2 kali nuzul Al-Quran itu ya. Tentunya semua dari Gusti Allah Agung ya. Ya. Itu dinuzulkan, diajarkan kepada Jibril. Ya. Kepada Jibril. Jibril dinuzulkan kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dinuzulkan untuk kita. Gitu loh. Nuzul pertama itu di sini batasnya. Batasnya di sini. Ini nuzul, ini 3 tahun lalu atau berapa? Ini sudah tak jelaskan ketika nuzulul Quran. Ya, ini nuzul pertama. Kanjeng Nabi, peristiwa Gua Hira itu kan diawali kan, kita kan sudah bahas itu ya. Di sini itu diutuslah Jibril sebagai gurunya. Studinya itu di sini. Studinya. Ya, Kanjeng Nabi jadi muridnya Jibril. Studi Qur'annya di sini. Ini nuzul pertama. Nah, kemudian setelah lulus diwisuda di usia ke 40 tahun. Disinilah dia baru menjadi Muhammad Rasulullah. 40 tahun ke bawah itu Muhammad bin Abdullah. Makanya kan gue sudah pernah diskusikan sama kalian, kalau kita memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, itu yang diperingati itu Muhammad Rasulullah atau Muhammad bin Abdullah. Kalau starting pointnya di kelahiran Kanjeng Nabi yang 12 Rabiul Awal, maka itu yang diperingati sebetulnya bukan Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad bin Abdullah. Cuman kan publik sudah salah kaprah seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita berjuang secara kultural
untuk membenarkan. Kalau memang juga kita nggak berhasil, ya nggak masalah, yang penting kita kan sudah membenarkan. Sama seperti aku bilang kalian seharusnya ngomong kepada istrimu, kepada saudara-saudara perempuanmu itu, kalau yang dilihat itu kalender Gregorian itu bukan datang bulan, itu datang matahari. Kecuali kalau yang dilihat itu kalender yang hitungannya Hijriah itu pakai Komaria, baru itu datang bulan. Jangan ngomongnya datang bulan, hitungannya lihat kalender Gregorian, itu kan geblek itu. Tapi publik semua geblek seperti itu. Ya kita yang tahu, kita berjuang untuk menduduk permasalahkannya. Masalah mereka tetap, karena melawan publik juga nggak gampang. Maka kajian-kajian kita tidak subur karena kita anti mainstream. Wajar saja, kita melawan mainstream loh. Kita melawan budaya yang sudah menganggap kebenaran itu ya benar, padahal itu salah. Kalau orang Jawa bilang salah kaprah. Ya, cuman kan kalau orang yang nggak tahu kan, apalagi si kafir yang pura-pura Islam itu, tanya itu aja, dia juga heran, apa urusannya? Ya, kajian kita itu bukan kajian yang hohihe, yang penting viewernya banyak, iklannya banyak, nanti kontribusi dari YouTube-nya banyak. Ya kalau bisa sih begitu, tapi itu bukan tujuan utama. Tapi itu juga perlu, karena itu akan menghidupi channel ini. Nggak ada semua yang gratis, semua itu bayar. Wifi ini juga bayar, nggak pakai daun pisang, ngerti? Cuman itu bukan tujuan utama kita. Makanya aku selalu mengajak kalian berterima kasih kepada saudara-saudara kita yang telah bersolawat atas channel ini sehingga channel ini dapat hidup. Kalau kamu nonton video kajian di sini, kamu ingat ada jasa orang lain di sana. Makanya semoga Allah membalas kebaikannya dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Begitu. Ya, kan sudah kita bicarakan, kita memperingati Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu ketika 40, maka diconteklah sama Barat, life begin at 40. Kehidupan dimulai di usia 40. Di usia 40 inilah Kanjeng Nabi Muhammad diwisuda menjadi Muhammad Rasulullah. Karena Muhammad Rasulullah lah, maka kita harus memberikan kesetiaan yang tanpa reserve kepada beliau. Kalau misalkan Muhammad bin Abdullah ya biasa-biasa saja. Apa perlunya kita harus memberikan kesetiaan yang tanpa reserve? Jadi harus dibedakan. Ini yang menjelaskan gini jarang loh ya. Itu banyak video-video di YouTube, coba kamu cari. Ada yang menjelaskan seperti aku menjelaskan. Cuman ya batukmu goblok, tak jelaskan ya goblok wae. Makanya harus banyak makan vitamin di sini, makan buah biar cerdas. Jangan seperti kafir Kristen satu ini. Ya, sudah aku jelaskan berkali-kali. Disinilah nuzul. Nuzul pertama, ya, Gusti Allah Agung itu mengutus Jibril sebagai gurunya, mengajarkan Kanjeng Nabi Muhammad. Pada waktu itu tentunya belum Nabi, belum Rasul ya, untuk studi Al-Quran. Akhirnya 6.236 ayat, 114 surat selesai. Begitu selesai diwisuda usia ke-40. Setelah diwisuda, beliaunya tidak lagi menjadi pelajar tapi mengajar. Ngajar siapa? Ngajar kita. Di sini nuzul yang kedua. Maka Kanjeng Nabi deklarasi ya, proklamasi ya. Nah, sekarang dilihat masyarakat Arab khususnya Mekah itu mengalami watermelon. Watermelon itu bahasa apa ya? Bahasa intelijen. Jadi untuk melihat bagaimana respon dari publik itu harus dibuat sebuah pernyataan. Ketika Kanjeng Nabi menyatakan bahwa dia adalah Nabi, watermelonnya belas mangka maksud gue. Itu terbelah dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Grup-grupnya si Abu Jahal dan konco-konconya itu bajingan-bajingan menolak semua itu. Nanti baru yang menerima itu diopenin, maka kita mengenallah peristiwa Darul Arkom. Studi Al-Qurannya di rumahnya Pak Arkom, maka disebut Darul Arkom. Di sana cikal bekal nuzul yang kedua ini. Baru nanti sampai ke sahabat, ke ulama, ke kiai-kiai kita, sampai ke kita sekarang. Jadi Al-Quran itu terus dinuzulkan. Aku menuzulkan Al-Quran sama istriku, sama anakku.
sama gerai itu sama ranti. Itu terus nuzul, Al-Quran itu nuzul sampai yaumul akhir nanti. Ya, tahu ya? Proses kedua ini dari generasi ke generasi. Proses pertama sudah. Ini nuzul pertama, ini nuzul kedua. Ya, terus jelaskan lagi. Seorang pendekar menurunkan ilmu silat kepada muridnya. Itu menurunkan. Jadi nuzul itu menurunkan, turun. Lawan kata dari rafa'a atau rofa'a. Kalau rofa'a itu naik. Nuzul turun. Masalahnya otakmu jangan terlalu geblek lah. Aku kan sudah jelaskan. Apakah nuzul di sini turun di sini dipahami seperti benda jatuh begini, terus landingnya di mana? Gitu. Kamu belajar sama aku sudah sekian lama tapi tetap belum tahu juga karena geblek atau karena apa, nggak tahu deh. Sama dengan Filipus, ya. Yesus bilang, ya, apa kata Yesus, ya? Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekian lama kamu ngaji sama aku, Deni Reberu geblek, tapi kamu belum tahu juga apa itu nuzul. Nuzul di sini tidak harafiah. Nuzul di sini sama seperti tadi. Seorang pendekar menurunkan ilmu silat kepada muridnya. Itu artinya mengajarkan. Jadi diajarkan, dinuzulkan, diturunkan. Itu artinya diajarkan. Nuzul pertama, pengajaran pertama, Kanjeng Nabi Muhammad di sini, di Gua Hira ini, ya, sampai nanti wisuda selesai diangkat menjadi Rasul di usia 40. Yang awalnya dia peserta studi, ya, akhirnya menjadi guru kita. Kan gue ya diutus sama rektor, Gus Suti, ya Pak, tolong kamu semester ini ngajar termodinamika gitu. Bisa nggak aku ngajar termodinamika sebelum aku sendiri belajar termodinamika? Itu pemikiran yang paling logis. Ya nggak bisa. Sama saja. Bisa nggak Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran kepada kita kalau dia sendiri belum belajar? Ya nggak bisa. Makanya dia belajar dulu di sini. Ketika belajar dia menjadi anak didik dari Jibril. Setelah dia sukses belajar, dia di wisuda, dia mengajar. Makanya gue bilang, hidup itu kalau nggak belajar ya mengajar. Ya, kalau kamu goblok, kamu belajar. Kalau mau pinter, kamu ngajar gitu loh. Ojo wis orang belajar, orang ngajar. Kan gitu. Falsafah di pondok kan, uripi nek nggak sinau ya ngulang, nek nggak ngulang ya sinau. Gitu loh. Ya, oke. Jadi turun itu artinya diajarkan. Al-Quran itu diajarkan, bukan Al-Quran turun berupa bentuk benda gini terus di mana? Di Gua Hira atau di Mekah atau di Madinah atau di, nggak begitu, blok, men. Ini sudah berkali-kali aku ajarkan. Ya, oke. Waktunya enggak cukup sepertinya waktunya ya. Aku mau jelaskan dulu sesingkat mungkin. Terus dari Laga Yudianto, mendaratnya di bumi. Nah, ini suatu bentuk lagi bahwa itulah parahnya kalau iman dulu baru tahu. Jadi dipaksakan seperti itu mendaratnya di bumi. Iya, bumi itu kan luas. Bumi mana? Ya, bumi mana? Bethlehem, ya, Nazaret, ya, Yerusalem. Bumi mana? Sama dengan kita dulu masih kecil, yang membunuh 7 jenderal adalah PKI. Iya, PKI-nya siapa? Masa partai bisa bunuh? Kan ada orangnya, si Untung kek, si Aidit kek, si apa kek. Kan itu harus jelas. Inilah yang aku bilang, bahayanya kalau iman dulu baru berpengetahuan. Seharusnya berpengetahuan dulu baru beriman. Ya, aku kira itu dulu ya, karena buru-buru waktunya juga sudah finish. Sekarang beginilah, pilihannya begini. Yesus
itu ada pilihan, diturunkan atau dilahirkan, gitu aja. Diturunkan atau dilahirkan. Ini kalau kalian ngotot untuk memahami Yohanes 3:13 itu adalah harafiah. Ya, tinggal pilih. Yesus itu diturunkan dari langit atau dilahirkan lewat rahim Bunda Maryam. Udah gitu aja. Kalau kamu masih pusing-pusing, sekali lagi aku bilang, aku bukan dalam posisi menolak Yohanes 3:13, tidak. Tapi aku membenarkan cara pandang yang keliru. Jadi untuk mengagungkan Yesus Kristus itu seolah-olah dia benar-benar turun dari surga. Nah, geblak gitu. Itu bahasa metafora, bukan harafiah. Sekali lagi ya, gue bukan dalam posisi menolak, enggak. Gue menduduk perkarakan secara benar. Ayo dipahami ini secara metafora, bukan harafiah, mistis banget gitu. Oke, sampai di sini pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, berikutnya semoga yang belajar dan mengejar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima kasih telah ngaji bareng bersama Gus Putih di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirobbil alamin.